Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Pengertian jarimah. Menurut bahasa, kata jarimah berasal dari kata jaroma, kemudian bentuk masdarnya adalah jaromatan, yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana dalam hukum pidana positif. Jarimah merupakan larangan-larangan syara yang diancamkan dengan hukuman had atau takzir. Dengan menyebutkan kata-kata syara, dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan nas atau syara. Menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata-kata jarimah ialah larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukum had atau takzir. Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan kata-kata syara adalah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara. Perbuatan atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila telah diancamkan hukuman terhadapnya. Macam-macam jarimah. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya, hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran atau Al-Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi 3 macam, yaitu yang pertama jarimah hudud, yang kedua yaitu jarimah qisas dan diyat, yang ketiga jarimah takzir. 1. Jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah. Dengan demikian, ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut. A. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan maksimal. B. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol. Dalam hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak dihapuskan oleh perseorangan atau orang yang menjadi korban atau keluarganya, atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada 7 macam, antara lain yaitu jarimah zina, jarimah qadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al-baghyu atau pemberontakan. Kedua, yaitu jarimah qisas dan diyat. Maksud dari jarimah qisas atau diyat ialah merupakan perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qisas atau hukuman diyat. Baik qisas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus. Menurut arti, qisas adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain. Seperti halnya jarimah hudud, penerapan jarimah qisas atau diyat ini pun harus hati-hati. Sifat asas legalitas jarimah ini pun juga harus ketat. Oleh karena itu, jika terdapat suatu keraguan, ketidakyakinan terhadap jarimah ini, hukuman qisas harus dihindari. Jarimah yang termasuk ke dalam jarimah qisas atau diyat ini ada 5 macam. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau al-qatlu amdu. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja atau al-qatlu syibhul amdi. Yang ketiga, pembunuhan karena kesilapan atau tidak disengaja al-qatlu khata'. Yang keempat, penganiayaan sengaja al-jarhul amdu. Yang kelima, penganiayaan tidak sengaja al-jarhul khata'. 3. Jarimah takzir. Takzir adalah suatu hukuman atas jarimah yang kadar hukumannya belum ditetapkan oleh syara.
Al-Quran dan Al-Hadis yang bertujuan untuk memberikan pelajaran atau rasa jera terhadap pelaku tindak kejahatan, sehingga menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, takzir juga tidak memiliki ketetapan atau kafaroh di dalamnya, karena takzir merupakan suatu hukuman yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. Tujuan hukuman dan terapi sosial. Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman jarimah dalam syariat Islam ialah yang pertama, pencegahan. Pencegahan adalah menahan orang yang jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah. Sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman ada kalanya berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban. Maka arti pencegahan pada keadaan pertama ialah larangan memperbuat dan arti pencegahan pada keadaan kedua ialah agar pembuat menghentikan peninggalannya terhadap kewajiban, di mana ia dijatuhi hukuman agar ia mau menjalankan kewajiban tersebut. Seperti halnya terhadap orang yang meninggalkan sholat atau meninggalkan zakat. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut. Tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian dapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. 2. Perbaikan dan pendidikan. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap ciri pembuat, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya agar mendapatkan ridho Tuhan. Kesadaran yang sedemikian keadaannya tertentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum memperbuat jarimah ia akan memikirkan bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya baik diketahui orang atau tidak. Syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan dikuasai oleh rasa saling hormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Karena jarimah pada hakikatnya adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya. Di samping menimbulkan rasa kasih sayang terhadap korbannya, maka hukuman yang dijatuhkan atas diri pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan atau pembuat yang telah melanggar kehormatannya dan merupakan usaha penenangan terhadap diri korban. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pembuat sebagai alat menyuci dirinya, dan dengan demikian dapat terwujud rasa berkeadilan.